Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa qarrim ala habibil mahbub fil ajsami wal arwahi wal qulub sayyidina wa maulana Muhammadin adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Amma ba'du ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai, yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf mata'anallahu bituli hayatih. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, dan insya Allah beliau sedang menyelesaikan S3-nya, doktornya. Mudah-mudahan insya Allah diberikan oleh Allah keteguhan iman dan takwa, sehingga ilmunya bisa kita rasakan dalam kehidupan dunia wal akhirat. Saudara beliau Al-Habib Ali bin Ahmad As-Saggaf, kita doakan beliau insya Allah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Para habaib, para ulama, para kiai, tuan-tuan guru hadir di tengah-tengah kita, ayahanda kita Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Makbul, dan begitu juga ayahanda kita Dr. Andes Kiai Haji Rusmin Nur MA, dan pimpinan daripada Masjid Jami Nurul Huda, yaitu Dr. Andes Kiai Haji Abdul Rasid MPD, dan begitu juga Kiai Haji Muhajirin dan Kiai Haji Hasan Bisri, pimpinan Majelis Ulama Indonesia Cipayung, dan juga Ustadz Haji Sumardi, Ustadz Haji Dindin, dan Ustadz Haji Muhammad Guntur, dan pembawa acara kita yang luar biasa. Kita doakan beliau sehat walafiat, nggak berubah mukanya, masya Allah. Kalau kita pandang umurnya 18 tahun. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para umarok yang luar biasa, Bapak Camat Cipayung, Bapak Camat Ciracas, dan Lurah Cilangkap, Bapak Nasir Sugiar Esos, dan ayahanda kita Bapak Lurah Setu, masya Allah. Dan begitu juga ada organisasi-organisasi yang lainnya. Dari ada Bang Jafar, begitu juga dari ada NU, luar biasa. Kita doakan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Banyak yang saya belum sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum semuanya. Ayahanda kita yang luar biasa, yang penuh dengan senyumannya. Tapi hari ini senyumannya agak melempem dikit, karena tadi bercampur sedih, gembira, dan luar biasa. Bapak Haji Agus, insya Allah sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, saya tidak mau panjang lebar, karena guru kita yang mulia Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf berada di tengah-tengah kita. Hadirin, ini bulan Rajab. Kita tahu bagaimana sejarah Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa peristiwa Isra wal Mi'raj bisa terjadi, hadirin? Karena di situ ada kesedihan. Meninggal istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatu Khadijatul Kubra, dan paman beliau meninggal, hadirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum 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 li ahlihi. Sebaik-baik suami, sebaik-baik suami, sebaik-baik suami yang paling lembut sama istrinya. Paling gak kuat kalau ditinggal sama istri. Nabi SAW setelah meninggal Sayyidatu Khadijah, apa yang terjadi, hadirin? Kesedihan yang begitu luar biasa, karena gak ada penggantinya. Bagaimana bisa digantikan? Beliau yang mendorong dakwah, beliau yang memberikan semua harta bendanya untuk Nabi berjuang. Beberapa hari sebelum meninggal Sayyidah Khadijah, Nabi bertanya, wahai istriku, sampai di mana engkau mencintai aku?
Ini bapak-bapak pernah nanya istrinya gak begitu? Kayaknya enggak ya. Jarang ya. Lo kenapa lo nanya-nanya lo? Tumben nih nanya, ada apa nih? Anginnya beda nih. Ditanya, sampai di mana engkau mencintai aku? Apa kata Sayyidatul Khadijah radhiyallahu anha? Aku mencintaimu yaitu keseluruhannya. Semua apa yang aku miliki aku berikan untukmu. Kata Nabi, belum cukup. Baik, kalau itu belum cukup, kalau aku nanti meninggal dunia, tolong gali kuburan aku. Jadikan tulang belulang aku untuk memerangi orang-orang kafir yang memerangi daripada umat Islam. Apa kata Nabi? Yakfiki, yakfiki, yakfiki. Cukup, begitu tinggi engkau mencintai aku. Artinya di sini apa? Pendamping kita seorang istri itu luar biasa, Pak. Sampai Nabi ketika Sayyidatu Aisyah, dan itu Nabi menikah yang kedua kali, itu Nabi berat. Karena Nabi dalam hati Nabi katakan tidak ada yang bisa menggantikan Sayyidatu Khadijah. Tapi malaikat Jibril turun memberikan foto, gambar, yaitu Sayyidatu Aisyah. Nih, kamu nikahi wanita ini. Gak dihiraukan nama Nabi. Karena gak ada lagi pengganti yang lebih luar biasa. Gak ada lagi istri yang lebih dicintai oleh Nabi. Dua kali datang kasih fotonya lagi nih. Diperintahkan oleh Allah untuk menikahi wanita ini. Sampai ketiga kali baru dilaksanakan sama Nabi. Berat. Maka itu kita sekarang nih kumpul, kita diingatkan oleh Sohibul Bait, oleh hayamnya kita Bapak Haji Agus, agar kita mencintai istri kita. Bebannya udah luar biasa, Pak. Sayyidatu Aisyah ketika ditanya, pernah gak suami kamu marah sama kamu? Artinya Nabi pernah marah gak sama kamu? Apa kata Sayyidatu Aisyah? Wallahi demi Allah, jangankan marah, suaranya aja lebih rendah dari aku. Suaranya lebih rendah dari aku. Artinya Sayyidatu Aisyah suaranya tinggi, Nabi lebih rendah dari itu. Sallu ala Muhammad. Dan ada riwayat yang mengatakan apabila istri meninggal duluan, suaminya masih hidup, dan suaminya mengatakan, ya Allah, aku maafkan kesalahan istriku, itu langsung Pak, surga istri kita. Memang apa yang dialami oleh orang tua kita, ayahanda kita, harus tegar. Karena memang meninggalnya istri ini, dia yang tahu aib kita, dia yang tahu kekurangan kita, dia yang bisa artinya memberikan kepada kita dorongan spirit maju untuk dakwah. Maka yang hadir luar biasa, Pak. Habaib, kiai, bahkan umaro. Maaf, Haji Agus ini orangnya demen silaturahmi. Itu nggak bisa dipungkiri. Bahkan yang muda-muda saja dihormatin nama beliau. Saya nggak memuji beliau, nggak pantas. Nah, kita bisa lihat yang hadir saja seperti ini hadirin. Kita doakan beliau selalu panjang umur, sehat walafiat, dan ingat, dan saya mengingatkan diri saya, hati-hati, kematian pasti datang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang diminta sama Nabi isti'dadan lahu. Kita harus punya persiapan. Persiapan kita apa? Jangan sampai kita semakin umurnya bertambah 40, 50, 60, semakin jauh dari ulama. Nabi udah bilang an-nazar ila wajhil ulama, orang pandang daripada wajahnya ulama, ahabbu ilayya, aku lebih suka dia memandang ulama. Min ibadati sanati kulliha, daripada dia kerjaannya ibadah. Maksudnya ibadah apa? Siyamiha wa qiyamiha, puasa aja, Senin Kamis rajin,
Wa qiyamiha, tahajudnya rajin, sholat sunnahnya rajin, tapi jarang bertemu sama ulama. Enggak ada ulama satupun yang dia kenal. Apa kata Nabi? Aku enggak suka sama orang itu. Kenapa kita disuruh mengenal ulama? Kenapa kita disuruh dekat sama ulama? Al ulama warasatul anbiya, hadirin. Enggak ada pengganti yang lain yang mulia kecuali para ulama, hadirin. Habaib, kiai, guru, ustaz, mereka yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah semakin kita enggak tahu nih Pak, tadi dibilang sama pembawa acara pas mau bulan Ramadan nih virus naik nih. Ya corona udah hilang ya, datang sekarang emaknya Omikron. Omikron. Ntar datang lagi Abahron. Ya, begitu banyak hadirin, kita nggak tahu apa yang terjadi di negara kita, tapi kita terus berusaha yang terbaik untuk bangsa dan negara kita, dan insya Allah semua apa yang diambil keputusan oleh pemerintah mudah-mudahan insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai rakyat biasa, kita hanya bisa mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga bangsa dan negara kita. Ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Habibana Habib Abdurrahman dan tuan rumah, kalau saya diizinkan saya permisi. Saya ada ceramah lagi di daerah Cimanggis. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya Bapak Haji Agus. Insya Allah lain waktu kita bisa ngobrol lagi Bapak Haji Agus. Insya Allah. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kita ucapkan pada guru kita Sayyid Al-Habib Hamid bin Zaid Al-Attas yang sudah menyampaikan sambutannya. Demikian tadi telah sama-sama kita ikuti dan dengarkan kalimat mau'izah yang disampaikan oleh guru kita Ad-Da'i ilallah Sayyid Al-Habib Hamid ibn Zaid Al-Attas. Mudah-mudahan menjadi renungan kita para suami agar lebih mencintai istri kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena beliau masih ada acara yang sama, yakni memberikan ceramah di daerah Cimanggis, beliau pamit meninggalkan kita semua. Kita doakan mudah-mudahan Allah menjaganya sampai selamat di tempat tujuannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan kalimat mau'izah selanjutnya yang akan disampaikan oleh guru kita Habibana Al-Mahbub Al-Habib